Halo semuanya, Solusi Riu di sini. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu berusaha memberikan tips keuangan. Seperti biasa, rekan saya akan menjelaskan info yang akan kita bahas. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini aku mau bahas tentang 7 cara menabung dengan cepat dan tepat, dijamin tajir. Menabung itu penting. Dengan menabung, kita bisa punya simpanan untuk berbagai kebutuhan, seperti dana darurat, dana pensiun, atau dana untuk membeli rumah atau mobil. Banyak orang yang gagal menabung karena berbagai alasan, seperti penghasilan pas-pasan, kebiasaan belanja yang boros, atau tujuan menabung yang tidak jelas. Nah, supaya kamu bisa menabung dengan cepat dan tepat, ikuti tips-tips berikut ini, ya. 1. Tentukan tujuan menabung yang jelas. Hal pertama yang harus kamu lakukan sebelum menabung adalah menentukan tujuan menabung. Tujuan menabung yang jelas akan membuat kamu lebih termotivasi untuk menabung. Misalnya, kamu ingin menabung untuk membeli rumah dalam 5 tahun ke depan. Dengan begitu, kamu bisa memperkirakan berapa banyak uang yang perlu kamu tabung setiap bulannya. Tujuan menabung yang jelas akan membantu kamu untuk fokus dan tidak mudah menyerah. Misalnya, jika kamu ingin menabung untuk membeli rumah dalam 5 tahun ke depan, maka kamu perlu menabung 20 juta rupiah setiap tahunnya. Angka ini bisa kamu hitung dengan menggunakan rumus berikut. Jumlah uang yang perlu ditabung harga rumah dibagi, jangka waktu menabung X 12 bulan. Dengan menentukan tujuan menabung yang jelas, kamu akan lebih mudah untuk melacak kemajuanmu dan tetap termotivasi untuk terus menabung. 2. Tetapkan batas waktu dan jumlah dana tabungan. Selain tujuan menabung, kamu juga perlu menetapkan batas waktu dan jumlah dana tabungan. Batas waktu akan membantu kamu untuk fokus dan tidak mudah menyerah. Misalnya, kamu ingin menabung 100 juta rupiah dalam 5 tahun. Dengan begitu, kamu perlu menabung 20 juta rupiah setiap tahunnya. Batas waktu menabung akan membantu kamu untuk lebih termotivasi untuk mencapai tujuanmu. Misalnya, jika kamu ingin membeli rumah dalam 5 tahun ke depan, maka kamu perlu menabung 20 juta rupiah setiap tahunnya. Angka ini bisa kamu hitung dengan menggunakan rumus berikut. Jumlah uang yang perlu ditabung harga rumah dibagi, jangka waktu menabung X 12 bulan. Dengan menetapkan batas waktu dan jumlah dana tabungan, kamu akan lebih mudah untuk mengatur anggaran keuanganmu dan memastikan bahwa kamu bisa mencapai tujuanmu. 3. Gunakan aplikasi pengatur keuangan. Aplikasi pengatur keuangan bisa membantu kamu untuk melacak pengeluaran dan pemasukanmu. Dengan begitu, kamu bisa lebih mudah untuk menentukan berapa banyak uang yang bisa kamu tabung setiap bulannya. Ada banyak aplikasi pengatur keuangan yang tersedia di pasaran. Kamu bisa memilih aplikasi yang sesuai dengan kebutuhanmu. Aplikasi pengatur keuangan bisa menjadi alat yang sangat membantu untuk melacak pengeluaran dan pemasukanmu. Dengan menggunakan aplikasi ini, kamu bisa melihat dengan jelas kemana saja uangmu mengalir. Selain itu, aplikasi pengatur keuangan juga bisa membantumu untuk membuat anggaran keuangan dan memantau kemajuanmu. Dengan begitu, kamu bisa lebih mudah untuk menentukan berapa banyak uang yang bisa kamu tabung setiap bulannya. 4. Buat rekening tabungan terpisah. Buatlah rekening tabungan terpisah untuk uang tabunganmu. Rekening tabungan terpisah akan membantu kamu untuk membedakan antara uang tabungan dan uang untuk keperluan sehari-hari. Dengan begitu, kamu akan lebih mudah untuk menahan diri untuk tidak mengambil uang dari rekening tabunganmu. Rekening tabungan terpisah akan membantu kamu untuk fokus pada tujuan menabungmu. Dengan memisahkan uang tabunganmu dari uang untuk keperluan sehari-hari, kamu akan lebih mudah untuk menahan diri untuk tidak mengambil uang dari rekening tabunganmu. Selain itu, rekening tabungan terpisah juga akan membuat kamu lebih termotivasi untuk menabung, karena kamu bisa melihat secara langsung berapa banyak uang yang sudah kamu tabung. 5. Hindari gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif adalah gaya hidup yang ditandai dengan keinginan untuk membeli barang-barang baru secara berlebihan, bahkan jika barang-barang tersebut tidak dibutuhkan. Gaya hidup konsumtif bisa membuat kamu menghabiskan uangmu secara sia-sia dan membuat sulit untuk menabung. Untuk menghindari gaya hidup konsumtif,
kamu bisa melakukan beberapa hal berikut. Pertimbangkan dengan cermat sebelum membeli barang. Jangan langsung tergiur dengan barang yang baru dan menarik. Pertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar kamu butuhkan atau hanya keinginan semata. Buat daftar belanjaan sebelum pergi berbelanja. Dengan membuat daftar belanjaan, kamu akan lebih fokus untuk membeli barang-barang yang memang kamu butuhkan. Tunda pembelian barang-barang yang tidak penting. Jika kamu ingin membeli barang yang tidak penting, coba tunda pembeliannya selama beberapa hari atau minggu. Dengan begitu, kamu bisa memikirkan kembali apakah kamu benar-benar ingin membeli barang tersebut. Belanjalah secara online. Belanja online bisa membantu kamu untuk membandingkan harga dari berbagai toko sebelum membeli barang. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan harga yang lebih murah. 6. Lunasi hutang terlebih dahulu. Hutang bisa menjadi beban yang menghambat kamu untuk menabung. Oleh karena itu, lunasi hutangmu terlebih dahulu sebelum mulai menabung. Dengan begitu, kamu bisa fokus untuk menabung tanpa harus memikirkan cicilan hutangmu. Hutang akan mengurangi jumlah uang yang bisa kamu tabung setiap bulannya. Oleh karena itu, lunasi hutangmu terlebih dahulu sebelum mulai menabung. Untuk melunasi hutangmu, kamu bisa melakukan beberapa hal berikut. Buat anggaran keuangan dan alokasikan sebagian uangmu untuk membayar hutang. Pertimbangkan untuk mengambil pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah. Tawarkan untuk membayar hutangmu lebih awal. 7. Manfaatkan promo diskon atau cashback. Kamu bisa memanfaatkan promo diskon atau cashback untuk menghemat pengeluaranmu. Dengan begitu, kamu bisa menyisihkan lebih banyak uang untuk ditabung. Namun, jangan sampai kamu tergoda untuk membeli barang-barang yang tidak kamu butuhkan hanya karena ada promo. Promo diskon atau cashback bisa menjadi cara yang efektif untuk menghemat pengeluaranmu. Dengan memanfaatkan promo ini, kamu bisa mendapatkan barang-barang yang kamu butuhkan dengan harga yang lebih murah. Namun, kamu harus berhati-hati agar tidak tergoda untuk membeli barang-barang yang tidak kamu butuhkan hanya karena ada promo. Pastikan bahwa barang yang kamu beli memang benar-benar kamu butuhkan. Bonus tips yang bisa membantumu. Buatlah anggaran keuangan. Anggaran keuangan akan membantu kamu untuk mengatur pengeluaranmu secara lebih efektif. Dengan begitu, kamu bisa lebih mudah untuk menyisihkan uang untuk ditabung. Buatlah target menabung jangka pendek. Target menabung jangka pendek akan membantu kamu untuk tetap termotivasi untuk menabung. Misalnya, kamu bisa menargetkan untuk menabung Rp1.000.000 dalam 1 bulan. Tetap konsisten menabung. Hal terpenting dalam menabung adalah konsistensi. Jadi, cobalah untuk tetap konsisten menabung, meskipun jumlahnya sedikit. Selain tips yang sudah disebutkan di atas, kamu juga bisa melakukan beberapa hal berikut untuk membantumu menabung. Tentukan berapa banyak uang yang ingin kamu tabung setiap bulannya. Dengan menentukan target menabung, kamu akan lebih termotivasi untuk menabung. Aturlah pengeluaranmu agar tidak melebihi pemasukanmu. Jika pengeluaranmu lebih besar dari pemasukanmu, maka kamu akan sulit untuk menabung. Buatlah catatan pengeluaran dan pemasukanmu. Dengan mencatat pengeluaran dan pemasukanmu, kamu bisa melihat dengan jelas kemana saja uangmu mengalir. Hindari membuat keputusan keuangan yang terburu-buru. Sebelum membuat keputusan keuangan, luangkanlah waktu untuk memikirkannya dengan matang. Jangan takut untuk meminta bantuan jika kamu membutuhkannya. Jika kamu kesulitan untuk menabung, kamu bisa meminta bantuan dari orang yang lebih berpengalaman. Semoga tips-tips ini bisa membantu kamu untuk menabung dengan cepat dan tepat. Selamat mencoba! Itulah penjelasan dari rekan saya tentang tema hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman keuangan. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video solusi berikutnya. Tim Solusi Ryu pamit undur diri. Dan salam keuangan.